Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang praktik baik perkembangan kreativitas dalam bidang fisik. Dan kami di sini tidak sendiri. Perkenalkan, nama saya Adila Fetri Kasoni dengan NIM 211E10537. Saya Dina Novita dengan NIM 211E10535. Saya Kholiatul Masrurah dengan NIM 211E10538. Saya Ika Lailatul Firdaus dengan NIM 211E10536. Pendahuluan, fisik adalah organ tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Perkembangan motorik merupakan perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir melalui susunan syaraf, otak, otot, dan spinal. Contoh ciri-ciri motorik anak melalui 4 tahap. 1. Gerakan-gerakannya tidak disadari, tidak sengaja, dan tanpa arah. Gerakan anak pada masa ini semata-mata hanya dikarenakan adanya dorongan dari dalam. Misalnya memasukkan tangan ke mulut, mengedipkan mata, dan menggerak-gerakan lainnya yang tidak disebabkan oleh rangsangan dari luar. 2. Gerakan anak bersifat khas, artinya gerakan yang timbul disebabkan oleh perangsang tidak sesuai dengan rangsangannya. Misal, jika anak diletakkan suatu benda di tangannya, maka benda itu dipegangnya tidak sesuai dengan kegunaan benda-benda tersebut. 3. Gerakan dilakukan anak dengan misal, artinya hampir seluruh tubuhnya ikut bergerak untuk mereaksi perangsang yang datang dari luar. Misalnya, bila kepandaian diberikan sebuah bola, maka bola itu diterima dengan kedua tangan dan kakinya sekaligus. 4. Gerakan anak disertai gerakan lain yang sebenarnya tidak diperlukan. Perkembangan motorik meliputi motorik kasar dan halus. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar dan sebagian besar atau seluruh anggota tubuh. Contohnya kemampuan duduk, menendang, berlari, naik turun tangga, sebagainya. Sedangkan motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Misalnya, kemampuan memindahkan benda dari tangan, mencoret-coret, menyusun balok, menggunting, menulis, dan sebagainya. Pengaruh perkembangan motorik terhadap konstelasi perkembangan individu dipaparkan oleh Harlock 1996 sebagai berikut. 1. Melalui keterampilan motorik, anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh perasaan senang, seperti anak merasa senang dengan memiliki keterampilan memainkan boneka, melempar, menangkap bola, atau memainkan alat-alat mainan. 2. Melalui keterampilan motorik, anak dapat beranjak dari kondisi tidak berdaya pada bulan pertama dalam kehidupannya ke kondisi yang independen. Anak dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya dan dapat berbuat sendiri untuk dirinya. Kondisi ini akan menunjang perkembangan rasa percaya diri. 3. Melalui perkembangan motorik, anak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekolah pada usia prasekolah atau usia kelas-kelas awal sekolah dasar. Anak sudah dapat dilatih menulis, menggambar, melukis, dan berbaris-berbaris. 4. Melalui perkembangan motorik yang normal memungkinkan anak dapat bermain atau bergaul dengan teman sebayanya. Sedangkan yang tidak normal akan menghambat anak untuk dapat bergaul dengan teman sebayanya, bahkan dia akan terkucilkan atau menjadi anak yang terpinggirkan. 5. Perkembangan keterampilan motorik sangat penting bagi perkembangan atau kepribadian anak. B. Pengembangan kreativitas dalam bidang fisik motorik kasar dan motorik halus.
Perkembangan fisik bagi anak-anak melibatkan dua wilayah koordinasi motorik penting, yakni gerakan yang dikendalikan otot-otot besar atau kasar dan yang dikendalikan oleh otot-otot kecil dan halus. Anak usia dini penting untuk dilatih menggunakan otot-otot besar saat terlibat dalam kegiatan motorik halus. Penundaan pengembangan koordinasi motorik kasar akan berdampak negatif pada perkembangan kemampuan motorik halus. Berikut sebagai kegiatan stimulasi yang telah dilakukan beberapa lembaga pendidikan prasekolah atau TK yang bertujuan menstimulasi perkembangan motorik kasar dan motorik halus. 1. Kegiatan stimulasi. Proses stimulasi menanam bawang. Membawa bawang sebanyak 3 siung, kemudian bawangnya setelah itu anak-anak mengorek lubang di tanah untuk ditanam. Bawang dirawat, disiram, serta dipupuk organik agar tumbuh subur dan ditunggu selama 3 bulan. Setiap hari, anak-anak menyiram tanaman bawang. Setelah 3 bulan, bawang dipanen, bawang siap panen. Selanjutnya, anak-anak mengambil bawang itu dan dimasukkan ke dalam plastik. Alat atau bahan yang digunakan: A. Bawang, B. Cangkul kecil, C. Pisau, D. Tanah kompos, E. Air. Frekuensi dan durasi waktunya 3 bulan atau saat proses penanaman bawang hingga panen. Selanjutnya metode stimulasi. A. Praktek langsung, B. Observasi, C. Eksperimen, D. Metode karya wisata. Aspek yang dikembangkan: menstimulasi perkembangan motorik kasar dan motorik halus, yakni saat membuang lubang, bergerak ke sana kemari, menyiram tanaman, menyentuh tanah, air, tanaman, bawang, dan sebagainya. Yang selanjutnya, hasil perkembangan kreativitas anak. Perkembangan motorik kasar dan motorik halusnya. Dukungan orang tua. Sangat mendukung dan mengikuti hampir seluruh kegiatan yang dilakukan sekolah. Memasuki kegiatan yang kedua, yaitu kegiatan stimulasi. Proses stimulasi membuat burger. Proses pelaksanaan stimulasi, anak-anak diajak untuk memotong roti dan dibelah tengahnya menjadi 2. Kemudian sayur-sayur seperti daun selada, timun, dan tomat serta bawang dipotong dan disusun menjadi bentuk tingkat. Lalu diberi telur yang sudah digoreng, saus serta mayones sesuai selera. Setelah burger dibuat, kemudian dimakan bersama-sama. Dan alat atau bahan yang digunakan: A. Roti, B. Daging, C. Telur, D. Selada, E. Timun, F. Kompor gas, G. Mentega, H. Tomat, I. Saus, J. Mayones, K. Bawang bombay, L. Pisau. Frekuensi dan durasi waktu: 2 jam proses pembuatan burger, pukul 9 sampai 11. Metode stimulasi: A. Praktek langsung, B. Observasi, C. Eksperimen, dan D. Metode karya wisata. Aspek yang dikembangkan: dengan membuat burger ini, motorik halus anak berkembang, kognitif akan anak berkembang karena mengetahui bahan-bahan apa saja yang disajikan dalam bahasa anak berkembang. Mereka berdiskusi bagaimana cara membuat burger. Selanjutnya, hasil perkembangan kreativitas anak. Hasilnya adalah anak-anak dapat membuat sendiri makanan kesukaan dan favorit mereka, yaitu burger, dan mengetahui proses pembuatannya. Selanjutnya, dan menghargai makanan dan tidak membuang-buang makanan. Baik, saya akan melanjutkan tentang kegiatan stimulasi kodok melompat. Proses pelaksanaan pada tiap stimulasi: A. Guru menyembunyikan
tamborin dan meminta siswa untuk tenang dengan gerakan jari telunjuk di depan mulut. B. Guru mengatakan pada seorang siswa membaca hafalan surat pendek dan doa belajar kemudian diikuti siswa lain. C. Guru menjelaskan bahwa jika mau pintar harus cepat masuk kelas untuk belajar dengan cara melompat. D. Guru menanyakan pada siswa yang suka melompat itu, hewan apa? Siswa menjawab kodok. E. Guru meminta satu persatu siswa melompat ke depan seperti kodok dan menyalami sang guru lalu masuk ke dalam kelas. Alat atau bahan yang digunakan yaitu tamborin. Frekuensi dan durasi waktu setiap pagi sebelum masuk kelas 10 menit. Metode stimulasi, demonstrasi, dan instruksi. Aspek yang dikembangkan. A. Stimulasi aspek perkembangan emosi. Anak terlatih untuk memulai harinya dengan senyum dan kepercayaan diri. B. Stimulasi kinestetik. B. Menstimulasi kinestetik dan aspek perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Anak terlatih untuk bergerak atau menggerakkan tubuhnya dan merasakan sentuhan tangan dan hangatnya genggaman tangan gurunya sebelum masuk kelas. Hasil pengembangan kreativitas anak. A. Anak tampak lincah dan bersemangat masuk kelas. B. Anak tampak disiplin dan konsentrasi pada instruksi guru. C. Tak ada anak yang berdiam diri di sudut kelas atau menyendiri. D. Anak tampak antusias saat guru menanyakan tentang gejala alam dan mampu menjelaskan sesuatu lebih dari apa yang ditanyakan. Dukungan orang tua. Tidak ada keluhan dari orang tua dan orang tua turut membiasakan mencium tangan. Hambatannya, bagi anak yang terlalu gemuk, agak sulit melompat dan sering ditertawakan teman-temannya. C. Yaitu pengembangan kreativitas dalam bidang fisik motorik halus. 1. Nama kegiatan stimulasi, proses stimulasi bermain balok. Proses pelaksanaan stimulasi, anak-anak membentuk kelompok. Yang pertama, mereka mengeluarkan balok-balok dari tempatnya dan mereka mulai menyusun balok tersebut sesuai dengan keinginan mereka dan biasanya anak berdiskusi tentang bangunan yang akan mereka bangun. Dan anak yang membangun jembatan, menara, dan lain sebagainya. Alat atau bahan yang digunakan. Balok dengan berbagai bentuk, garis pembatas. Frekuensi dan durasi waktu 1 jam 30 menit. Proses membuat ikan bakar. Metode stimulasi, praktek langsung, observasi, dan eksperimen. Aspek yang dikembangkan, aspek motorik halus, aspek kognitif, dan aspek sosial emosional anak. Aspek motorik halus berkembang ketika anak menyusun atau membuat bangunan, sedangkan aspek kognitif berkembang ketika anak dapat mengembangkan imajinasinya, daya pikir, dan aspek sosial emosional berkembang ketika anak saling berdiskusi tentang suatu bangunan yang akan dibangun dan mereka belajar saling menghargai pendapat orang lain. Hasil perkembangan kreativitas anak. Hasilnya adalah anak-anak dapat mengetahui proses membuat bentuk-bentuk dari balok. Dukungan orang tua sangat senang karena anak-anak dapat berkreativitas. Hambatan, kurangnya jumlah balok yang ada di sekolah. Isi keju. Proses pelaksanaan stimulasi, guru menjelaskan kegiatan, yakni buat roti isi keju dan meletakkannya di atas kertas. Sembari anak-anak memarut keju, guru membagikan anak roti satu persatu. Setelah keju selesai diparut, lalu anak-anak menaruh keju di atas seluruh permukaan roti. Alat atau bahan yang digunakan, keju, parutan roti. Frekuensi dan durasi waktu 1 jam 30 menit. Proses membuat roti isi keju pukul 9 sampai 10.30 WIB. Metode stimulasi, praktek langsung, observasi. Aspek yang dikembangkan, aspek motorik halus, aspek kognitif, dan aspek sosial emosional
dan anak-anak. Aspek motorik halus, anak berkembang ketika anak mengambil, meletakkan keju di atas permukaan roti, dan ketika memarut keju di atas kertas. Kognitif anak berkembang ketika anak meletakkan proses membuat roti keju. Lalu dari saat segi sosial emosional, anak berkembang ketika mereka berdiskusi bagaimana cara meletakkan keju di atas permukaan dan melatih kemandirian anak. Selanjutnya, hasil perkembangan. Kreativitas anak hasilnya adalah anak-anak dapat mengetahui proses pembuatan roti isi keju. Dukungan orang tua sangat mendukung. Hambatan tidak ada. Yang ketiga, nama kegiatan stimulasi. Berenang. Proses pelaksanaan stimulasi, anak-anak berangkat dengan menaiki mobil L300 dengan mengenakan pakaian sekolah, mengganti baju renang, melakukan pemanasan, dan melakukan aktivitas berenang. Yang kedua, alat atau bahan, baju renang, kolam renang. Yang ketiga, frekuensi atau durasi, 1 kali dalam sebulan, waktu lebih kurang 4 jam. Yang keempat, metode stimulasi, praktek langsung atau unjuk kerja dan pemberian tanggung jawab. Yang kelima, aspek yang dikembangkan. Selanjutnya, kognitif, mengenal dan memahami proses berenang. Untuk motorik kasar dan halus, menggerakkan anggota bagian tubuh dan berenang. Sosial emosional, keteraturan dalam berenang. Hasil pengembangan kreativitas, anak memahami cara berenang, sikap percaya diri, emosi positif, dukungan orang tua ikut. Hambatannya tidak ada. Untuk kesimpulannya dari bab ini, berdasarkan uraian di atas dapat disintesiskan bahwa perkembangan motorik anak akan lebih teroptimalkan jika lingkungan tempat tumbuh kembang anak mendukung mereka untuk bergerak bebas. Kegiatan di luar ruangan bisa menjadi pilihan yang terbaik karena dapat menstimulasi perkembangan otot. Jika kegiatan anak di dalam ruangan, maka pemaksimalan ruangan bisa dijadikan strategi untuk menyediakan ruang gerak yang bebas bagi anak untuk berlari, berlompat, dan menggerakkan seluruh tubuhnya dengan cara-cara yang tidak terbatas. Kemampuan motorik halus bisa dikembangkan dengan cara anak menggali pasir dan tanah, menuangkan air, mengambil dan mengumpulkan batu, dedaunan, atau benda-benda kecil lainnya dan bermain permainan di luar ruangan seperti kelereng.